Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Ibu Nurul Mahmudah. Pada kesempatan Pondok Ramadan secara online kali ini, saya ingin menjelaskan tentang wanita. Bagi kalian para cewek tentunya ingin tahu lebih jauh tentang wanita. Bagi wanita hanya ada 3 syarat untuk mendapatkan surga. Yang di sini kalian para cewek yang tentunya akan menjadi calon seorang istri dan juga seorang ibu, perlu kalian ketahui 3 syarat yang saya sebutkan adalah: 1. Bagi wanita yang ingin menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, 3 hal yang perlu kalian ketahui, yaitu: 1. Sholat 5 waktu. Yang kedua, puasa di bulan Ramadan seperti saat ini. Dan yang ketiga, taat kepada suami. Maka untuk itu saya ingin menjelaskan tentang sosok wanita teladan di muka bumi ini. Karena itu, marilah kita ikuti penjelasan berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedudukan seorang wanita dalam Islam sangatlah mulia. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baiknya perhiasan dunia adalah wanita solehah." Hadis riwayat Muslim dari Abdullah ibnu Amr. Dari keterangan di atas, maka dalam kesempatan di Pondok Ramadan online kali ini, saya akan mengambil topik tentang sosok wanita teladan dan inspiratif dalam Islam. Kalian tentu ingin tahu siapakah sosok wanita teladan dalam Islam itu. Ada 4 wanita yang menjadi sosok teladan bagi kita umat muslim. Siapa saja mereka? Mari kita simak keterangan berikut ini. Sosok wanita teladan dalam Islam oleh Nurul Mahmudah, SPD. 4 wanita teladan dalam Islam adalah Maryam, Khadijah, Fatimah, dan Asia. Yang pertama adalah Maryam binti Imran. Maryam binti Imran adalah ibunda dari Nabi Isa alaihissalam. Beliau adalah wanita mulia yang senantiasa menjaga kesuciannya lagi taat beribadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala meniupkan ruh di dalam rahimnya yang tanpa tersentuh oleh lelaki. Ini merupakan suatu kemuliaan sekaligus ujian dalam hidupnya. Di tengah proses kehamilannya hingga melahirkan, Maryam selalu dikucilkan di lingkungan sekitarnya. Namun, Maryam tetap bersabar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingatlah Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian ruh ciptaan kami. Dan dia membenarkan kalimat Rabb-nya dan kitab-kitabnya. Dan dia adalah termasuk orang-orang yang taat. Quran At-Tamrin ayat 12. Yang kedua adalah Khadijah binti Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid adalah istri pertama dan ibu dari anak-anak Rasulullah SAW. Beliau wanita yang sangat taat dan patuh kepada suami. Khadijah juga menemani suami ketika wahyu pertama kali dari Allah SWT. Khadijah yang dikenal sebagai wanita tersukses pada masanya itu, menghabiskan seluruh hartanya untuk berdakwah di jalan Allah SWT. Khadijah selalu setia di samping Rasulullah, meski dalam keadaan sulit sekalipun. Karenanya, nama Khadijah telah terukir indah di hati Rasulullah dan umatnya sepanjang masa. Dia pula yang menghibur baginda Nabi ketika Nabi terguncang menerima wahyu pertama. Khadijah segera tampil dengan nasihat dan semangat kepada Nabi. Yang ketiga adalah Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah SAW merupakan putri tercinta Rasulullah dan istri dari sahabat Rasulullah sendiri,
yaitu Ali bin Abi Thalib. Ia seorang wanita yang taat kepada orang tuanya. Setelah ibundanya wafat, Fatimah menggantikan peran ibunya untuk selalu setia berada di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya itu, Fatimah juga seorang wanita yang sabar, cerdas, penuh keimanan, dan selalu taat kepada suami. Bahkan kisah cintanya bersama Ali menjadi kisah paling romantis sepanjang sejarah. Fatimah tidak dibesarkan dalam fasilitas keduniawian, melainkan dalam kancah perjuangan fisabilillah. Fatimah pula yang membersihkan punggung ayahandanya dari kotoran bangkai hewan yang diletakkan kaum Quraisy. Yang keempat adalah Asiyah bin istri Fir'aun. Asiyah binti Muzahim merupakan istri dari Raja Fir'aun. Meski sang suami dikenal sebagai manusia yang sangat kejam, Asiyah tetap berpegang teguh pada pendiriannya untuk tetap menyembah Allah SWT. Asiyah adalah wanita solehah yang penuh kemuliaan. Sosoknya begitu sabar, sopan, cantik, dan memiliki budi pekerti yang sangat baik. Asiyah seorang wanita yang tidak selea oleh gemerlap kekuasaan dan kekayaan sang suami. Di tengah fasilitas yang menggiurkan, Asiyah justru berdoa, "Ya Tuhanku, bangunlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari orang yang zalim." Quran At-Tamrin ayat 11. Asiyah adalah seorang ibu negara yang mempesona sepanjang masa. Keempat wanita tersebut disebut sebagai ahli surga. Rasulullah menyebutkan bahwa keempat wanita yang telah disebutkan di atas tadi adalah wanita utama di muka bumi, sekaligus mendapatkan predikat sebaik-baiknya wanita penghuni surga. Mereka adalah empat wanita yang atas keteguhan imannya, ketabahan dirinya, kesetiaannya kepada Allah dan kemuliaan akhlaknya, maka mereka menjadi wanita terbaik sepanjang sejarah, yang menjadi permata dunia yang terpuji, tersanjung lagi terbaik di derajat di sisi Allah SWT. Keempat wanita inilah Maryam menjadi urutan yang pertama yang disebutkan karena beliau merupakan wanita lajang yang mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Demikianlah empat wanita yang disebutkan sebagai wanita yang nomor satu atau wanita penghuni surga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi penjelasan tentang sosok-sosok wanita teladan di muka bumi. Jadi kita sudah mengetahui bahwa ada 4 sosok wanita teladan di muka bumi ini. Yang pertama yaitu Maryam ibunda Nabi Isa, dan yang kedua Khadijah istri Rasulullah, dan yang ketiga adalah Fatimah Az-Zahra putri Rasulullah, yang terakhir adalah Asiyah istri Fir'aun. Semoga kita semua bisa meneladani, meniru budi pekerti dan akhlak dari keempat wanita yang telah saya sebutkan di atas tadi. Untuk itu, semoga kita semua bisa mengambil manfaat dari penjelasan, khususnya bagi saya pribadi dan bagi kalian semua umumnya. Saya akhiri penjelasan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.